kalau seandainya terlewat, ini saya record untuk rekaman ininya, ya. Jadi mudah-mudahan kalau terlewat teman-teman bisa lihat lagi di LMS-nya. Nanti akan saya upload di YouTube, terus saya taruh di LMS. Jadi teman-teman kalau mau review lagi, teman-teman tinggal buka LMS, langsung klik aja, udah otomatis nge-play. Ya. Jadi materinya langsung lihat YouTube-nya nanti. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Setuju nggak untuk yang minggu berikutnya yang diprioritaskan yang tidak punya device-nya? Setuju, Pak. Setuju ya? Di rumah yang jawab si Nur Haida dong. Yang lain sama yang KJSM minta kalau kita maksimal kapasitas lab tapi memang kalau labnya kita kapasitaskan 20 di kelasnya yang bermasalah karena di kelasnya maksimal 10 orang ya, di kelasnya maksimal 10 orang. Jadi kalau memang teman-teman mau paksa masuk ke lab, nanti yang jam pertamanya online, tetap online di rumah. Nah, jam keduanya teman-teman ke lab bisa masuk, yang penting sesuai dengan kuotanya. Oke, jelas? Ya. Ketua kelasnya siapa untuk malam? Pak Hadir, Pak Franky. Nggak hadir, Franky. Terus shiftnya Lanang masih? Oh, ganti ya? Kirain Lanang. Kalau kemarin kan pagi, Lanang nih di ini nih, ditunjuk. KJSM? Oke, ya. Nah, jadi itu nanti saya Pak, bisa. Maaf Ya. Pak, kalau untuk KS Pak, kan kebetulan saya KS nih Pak. Kebetulan KS-nya berapa orang? Cuma sendiri ya? Di mata kuliah Bapak kayaknya saya sendiri Pak. Oke. Nah, untuk KS bisa koordinasi ya. Mata kuliah saya bikin grup, nanti tinggal di atau saya yang bikin grupnya. Iya boleh Pak, nanti mungkin dilampirkan di LMS ya Pak. Oke, sebentar. Saya buatkan grupnya dulu. Daripada gue ngomong malu.
Saya taruh di link Google Meet ya, sorry Google Meet di LMS ya. Bentar ya. Tuh, sudah ada ya. Di LMS sudah ada grupnya. Nanti tinggal teman-teman bisa koordinasi langsung di grup itu. Siapa aja yang mau masuk nantinya. Oke, sudah? Oke, nah kebetulan sekarang kita akan bermain dengan yang namanya pembahasan pemrograman berbasis web ya. Sebelumnya kemarin teman-teman perancangan web siapa dosennya? Masih. Berarti sudah mengenal yang namanya XAMPP? Ya. Sudah ya. Dan di rumah sudah terinstall semua XAMPP-nya? Install sendiri atau diinstalin? Sendiri. Oke. Terus Notepad++ sudah ada? Oke. Jadi nanti saya akan menggunakan XAMPP, Notepad++, paling satunya lagi Dreamweaver. Ya, itu. Jadi 3 aplikasi itu yang harus teman-teman siapkan. Ya. Untuk saat ini sih saya masih pakai Notepad++. Ya, kalau nggak mau install pakai Notepad biasa juga nggak masalah. Jadi nggak perlu install Notepad++-nya, pakai Notepad biasa yang bawaan si Windows-nya. Itu kan ada. Cuman berbeda. Bedanya kalau di Notepad++ ketika kita save .php dia akan berwarna. Kalau di Notepad biasa hitam aja. Itu perbedaannya. Ya, jelas. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini perkenalan web server. Apa sih yang namanya web server? Nah, di sini web server itu adalah sebuah perangkat lunak ya dalam server yang berfungsi menerima permintaan berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS. Betul? Ya, silakan. Dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Ya. Nah, ini sedikit ada ilustrasinya. Jadi ini ilustrasi untuk yang namanya web server. Jadi kita punya beberapa file, kita taruh di dalam satu server ya atau PC. Ini nanti akan diminta nih di request oleh klien ke sini dan akan dimunculkan berdasarkan request dari kliennya. Dia minta apa?
Ada yang masuk kayaknya. Jadi ketika di request dia akan menampilkan apa yang di request di dalam bentuk browser. Ya. Nah, web server yang biasa kita gunakan itu ada beberapa. Contoh di situ ada Apache Web Server, Internet Information Service atau biasanya dikenal IIS, Kitami Web Server, dan Sun Java System Web Server. Ya. Nah, yang nanti akan kita gunakan untuk PHP ini nih, Apache Web Server. Ya. Nah, apa sih yang namanya server-side scripting? Nah, ini merupakan sebuah teknologi scripting atau pemrograman web di mana script atau program dikompilasi ya atau diterjemahkan ke dalam di server dengan server-side scripting. Kemungkinan untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Ya. Jadi kalau kemarin teman-teman belajar perancangan web itu belum dibilang sebagai sebuah bahasa pemrograman. Kenapa? Karena teman-teman tidak menggunakan database. Ya kan? Benar nggak? Nah, terus sebenarnya di perancangan web teman-teman cukup pakai desain aja sudah jadi. Ya kan? Ngedesain doang, kita langsung kasih tulisan HTML. Nama file .html udah langsung jadi. Ya. Nah, kalau yang namanya server-side scripting itu nggak begitu. Itu ada bahasa pemrogramannya lagi. Nah, di sini contoh beberapa bahasa pemrograman itu ada ASP, CodeFusion, Java Server, ya, Form, Python, PHP. Nah, yang terakhir kenapa saya bold hitam? Karena ini yang akan kita bahas. Nah, keunggulannya, keistimewaan dari PHP pertama cepat, free, mudah dipelajari, multi-platform, dukungan technical support, banyaknya komunitas PHP, dan aman. Nah, untuk dukungan technical support, teman-teman bisa lihat di sini nih web ini nih, php.net. Di sana dokumen-dokumen tentang script untuk PHP itu ada, tapi bahasanya bahasa Inggris, ya, bahasa asing. Jadi penjelasannya menggunakan bahasa asing. Ya sedikit-sedikit lah, minimal teman-teman tahu apa sih itu maksudnya. Ya, seorang programmer sedikit-sedikit harus bisa bahasa Inggris. Ya, little I can. Big I problem. Ya, oke. Kita lanjut ya. Sebentar. Saya sudah share script belum ya? Yang di rumah belum share screen ya? Sorry ya. Nggak diingatkan. Kelihatan yang di rumah screen-nya? Kelihatan, Pak. Sorry ya, terlewat tadi. Nah, pada saat kita mau menginstalasi Apache, PHP, dan MySQL, kalau sebelum ada XAMPP, kita harus install itu satu-satu. Install Apache-nya dulu, install PHP-nya, baru MySQL-nya. Ya. Nah, sekarang karena sudah dibikin paket di dalam satu aplikasi, kita nggak perlu ribet lagi menginstalnya. Install XAMPP sudah include Apache, PHP, dan MySQL. Ya, nah, terus tadi saya tanya teman-teman sudah kemarin install XAMPP-nya sendiri, berarti saya nggak perlu nanti contohin cara installnya karena sudah tahu. Paling saya akan kasih tahu cara merubah portnya. Kalau seandainya teman-teman pada saat di running Apache-nya nggak jalan, itu yang nanti harus kita rubah. Ya, itu paling itu aja yang nanti akan saya rubah. Nah,
Di sini untuk paket aplikasi itu ada XAMPP, ada WAM, ya, ada AppServe, ada PHP Triad. Nah, yang biasa kita pakai ini nih, XAMPP. Ini yang familiar oleh teman-teman yang sering digunakan. WAM, AppServe, PHP Triad itu bisa juga dipakai, tapi kurang familiar. Ya, itu. Dan lebih mudah menggunakan pakai XAMPP. Itu aja. Nah, sebelumnya ketika teman-teman sebelum masuk ke sini, teman-teman sudah tahu istilah kata PHP? Pernah dengar? Sering dengar? Sering merasakan apa? Hah? Oh, beda server ya. Jadi kalau di anak-anak zaman sekarang kan, lu PHP lu, ya. Kalau orang programmer PHP-nya beda sama yang anak-anak. Kalau anak-anak muda bilang PHP-nya itu adalah pemberi pasti. harus pemberi alamat pasti. Itu beda lagi ya. Nah, kalau di pemrograman PHP itu adalah ini tingkatannya. PHP Hypertext Processor. Ini PHP. P depannya PHP. P depannya PHP hanya Hypertext Processor. Jadi PHP itu adalah bagian dari PHP Hypertext Processor. Ya. Nah, pertama kali ditemukan oleh Romus Rudolph pada tahun 94. Ya. Udah lahir ya? Belum. Benar ya? Sahabatnya benar. 94 saya masih SD. Saya masih SD. 94. Saya lulus SD itu 96. Iya, saya lulus SD 96. Lulus SMP 99. Belum lahir. Lulus SMA saya 2002. Mustahil ya? Ya itu. Ya. Nah, cuman saya lulus S1-nya lebih lama. Karena ketika lulus SMA saya nggak langsung kuliah, saya break dulu, saya kerja 4 tahun kerja baru bisa kuliah. Sama ya? Iya. Tapi syukur-syukur teman-teman dari langsung S1. Kalau saya dulu dari D3. D3 lanjut S1, lanjut lagi S2. Jadi 3 kali saya kuliah. Kalau teman-teman kan sekali nih S1. Mau ke S2 lanjut 2 kali. Jadi teman-teman hanya ngerasain di sidang itu kalau ke S2 berarti 4 kali sidang. Sidang proposal nanti S1, sidang skripsi, S2 sidang proposal S2, terus sidang terbuka. Itu di S2. Jadi saya cuma gitu doang. Kalau saya dari D3 itu udah 2 kali sidang. D3. S1 waktu saya cuma sekali, S2 2 kali. Jadi saya ngerasain 5 kali sidang. Ribet kan? Ya. Nah, kita lanjut ke sini. Ini tag yang digunakan di PHP. Ini tanda tanya ya. Kurung siku, tanda tanya ditutup dengan tanda tanya kurung siku. Atau biasa juga kadang kalau yang sekarang makanya kurung siku, tanda tanya PHP tutup ini. Ya, ini semuanya adalah script awalan untuk data bahasa pemrograman PHP. Jadi sebelum membuat script PHP-nya kita harus taruh itu dulu di depan tag-nya, ya. Terus perbedaannya setiap satu statement biasanya diakhiri dengan titik koma. Jadi satu baris statement PHP, codingan PHP harus ditutup dengan titik koma, ya. Nah, case sensitive, ya, untuk nama individual yang dibuat oleh user. Maksudnya di sini adalah variabel yang teman-teman buat.
variabel, konstanta, function yang teman-teman buat itu case sensitif. Jadi besar kecilnya huruf itu akan berpengaruh. Nah, tapi tidak case sensitif untuk bahasa pemrogramannya PHP. Ya, contoh di sini ada echo. Echo well itu tidak case sensitif. Kenapa? Karena itu bahasa pemrogramannya untuk PHP-nya. Jadi kalau teman-teman tulis echo-nya kecil semua, nggak masalah. Besar semua, nggak masalah. Tapi kalau variabel itu akan bermasalah. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Jelas? Yang di rumah jelas? Kalau jelas saya lanjut. Nih, sebelum belajar saya akan mengasumsikan bahwa teman-teman sudah mengenal yang namanya komputer. Cara nge-save file sudah tahu. Terus cara copy file sudah pasti tahu karena itu sering dilakukan. Ya. Terus saya mengasumsikan teman-teman juga sudah kenal text editor, ya. Tadi Notepad++ sudah pernah melihat, ya kan? Dreamweaver juga mungkin sudah pernah lihat atau yang lainnya, ya. Saya asumsikan teman-teman sudah tahu. Terus sudah mengenal juga Apache sama PHP. Kalau Apache-nya mungkin sudah pernah kenal di XAMPP karena di pelajaran web teman-teman pakai itu, enggak? Nah, terus saya asumsikan juga teman-teman sudah tahu yang namanya web browser. Ada apa aja sih web browser? Terus, ya, Mozilla, IE, Opera dan lain-lainnya, ya. Terus saya asumsikan teman-teman juga sudah mengikuti perkuliahan perancangan web, ya. Terus satu lagi, ini yang penting, saya asumsikan teman-teman penglihatannya masih pada normal semua. Normal kan? Bisa melihat? Bisa. Berarti nanti harusnya tahu ada salahnya, ya. Maksudnya di sini bisa membedakan mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil, ya. Terus sudah pasti teman-teman pasti menggunakan Google. Sudah terbiasa kan? Kita lanjut. Oke, sudah stop. Itu perkenalannya. Nah, sekarang saya akan memulai. Saya buka dulu XAMPP-nya. Saya tutup dulu. Tutup. Silakan teman-teman aktifkan XAMPP-nya. Ya, karena saya nggak install. Bentar ya. Boleh.
Ada dua. Oh iya. Sebelumnya. Mana kamu kurang gede? Kalau aja sih kan kalau dia. Kalau ada orang-orang yang belum terpilih pak. Aduh ya, aduh, mau apa lagi nih kabelnya? Cepet aku katanya. Oke, sorry. Ini berarti harus begini, extend. Saya nggak mau kalau nggak di extend.
Bisa ya. Oke, yang di rumah di monitornya sudah terpampang. Sudah lihat ini tampilannya? Sudah, Pak. Ya. Oke. Nah, silakan teman-teman. Kita akan coba ya. Nih, kalau seandainya terjadi ketika teman-teman start di apa namanya XAMPP-nya, ya silakan aktifkan XAMPP-nya dulu. Nih, kalau kita start dia nggak langsung running kayak gini, ya biasanya error tuh. Di sini ada pesan merah ya. Kalau yang nggak langsung running, nah itu kenapa? Port 80-nya berarti sudah kepake. Jadi teman-teman harus rubah dulu port 80-nya. Nah, cara merubah portnya itu ada di sini nih. Klik config apache http.config. Oke. Ya. Nah, ini kita cari yang namanya 80. Nih, cari yang ada tulisan listen 80. Itu teman-teman ganti jadi misalkan 81, 80, 82, ya. 80, 80. Ya. 81 bisa, 80, 80 bisa. Ini nih, nggak usah. Yang ini nggak usah. Ya. Hanya listen yang ini. Sama satu lagi. Satu lagi ini nih. Nih, server name localhost. Iya, sama tadi 80 jadiin misalkan ganti 81, 80 82 ya atau 80 80. Itu bebas. Kalau pakai 80 80 berarti yang di atas juga diganti 80 80. Ya. Kalau ini kan nggak error nih. Ya, karena nggak error nggak usah diganti. Tapi kalau terjadi error itu yang teman-teman rubah. Oke, habis ini ada yang mau tanya dulu? Tar dulu ya. Ada chat dulu nih apa nih? Yang di bawahnya ada Ya. kalau ada merahnya berarti error. Nah, ini kan errornya. Nih, 80 80. Use. Nah, ini kamu butuhnya 80 wes ada enggak error. Nah, kalau error dia muncul errornya berarti yang tadi yang harus diganti di sini. Ya, config Kalau running nggak usah diganti. kalau running nggak usah diganti. Itu lagi kita 80. Emang iya. Tadi kan berapa? 80. Kena air panas. Orangnya WA, polisi gini aja. Orangnya WA, kita bawa ini bokok. Nah, langsung dicuci pakai air panas. kalau saya kena air panas itu. Emang jaketnya habis dipakai. Handuk. Orangnya gini aja. Lagi bau. Masih bau.
Ada yang kedua. Ini Bingung kan depan. Ya. Oke, ya jadi kalau ada pesan error, ya errornya adalah portnya, itu yang harus teman-teman rubah. Kalau nggak dirubah, nggak usah, ya. Kalau nggak error nggak usah dirubah. Nah, kalau yang sudah dirubah, nanti perbedaannya pada saat teman-teman manggil. Nih, kalau ini saya klik admin, close aja, Pak. ya close saja. Nggak usah di save dulu ya. Kalau nggak dirubah. Nih, kalau yang dirubah, localhost-nya teman-teman buat tambahkan di sininya .2, portnya berapa? Ya. Jadi ngelihat portnya itu di mana? Nih, ngelihat portnya. Nih, teman-teman lihat kalau port di sininya bukan 80, misalkan 81, 8081, ya 8082. Berarti di tulisan localhost yang di atas, ya yang di browsernya, tambahkan .2 port yang ada di tadi XMPP-nya. Yang ditampilin berapa? Angka depannya doang, Pak. Iya, angka depannya. Kalau 81 berarti localhost .2 81. Enter. Enter. Oke, jelas? Sampai sini? Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Yang tadi, kalau port 80-nya nggak bermasalah, nggak usah di-save. Kenapa? Ini kan nggak error kan? Nggak ini doang. Tanya Kak. Nggak bisa. Pak, ada errornya itu dari mana sih, Pak? Nih ya, saya kasih lihat deh yang errornya. Karena kenapa? Tadi pas untuk perubahan fontnya di XMPP di configuration ya Pak? Iya, Terus maaf Pak, klik apa ya Pak? sebentar. Saya buka dulu yang misalkan saya mau bikin error. Nih, saya ada 2. Nih, lihat ya. Ini versinya beda kan? 3.2.3, ini 3.2.2. Nah, kalau ini saya running, nih, muncul error kayak gini tuh. Port 80 in use. Nah, ini berarti kenapa? Port 80-nya sudah kita pakai. Sama yang mana? Sama ini. Port 80-nya udah dipakai sama yang ini. Ya. Nah, jadi kita rubah yang mana? Rubah di sininya. Nih ya, Apache http.config. Nah, cari di sini. Tadi yang listen 80 diganti dengan 81. Atau di bawahnya juga sama diganti juga. Localhost-nya mana? Server. Nah ini ganti juga. Itu kalau seandainya terjadi error kayak tadi. Pesan errornya ini ya, port 80. Kalau terjadi error kayak gini, ya, jadi si ininya nggak bisa kita running sama sekali, nggak bisa running sama sekali, ya, itu yang harus teman-teman ganti. Tapi kalau bisa running kayak gini, nggak usah diganti, ya. Nah, kalau sudah running yang diganti udah running, di sini akan tercetak nih portnya berapa yang tadi teman-teman pakai. Kalau seandainya portnya 81, berarti nanti manggil ini tambahin .2
81. Baru kita enter, baru akan muncul. Oke, jelas? Angkanya harus angka 8 banget atau bisa 1, 2, 3 atau... Enggak bisa 1, 2, 3. Port untuk web itu adalah 80. Standarnya 80. Jadi 80, 81, 80, 80, ya 80, 82 itu bisa dipakainya itu. 81 doang bisa. 83 harus dipakai. Jarang sih, biasanya sampai 81 aja pakai cukup itu. Yang standarnya itu ya 81, 80, 80, 80, 82 ya. Bisa juga yang lain sih bisa, cuman kita pakai yang standar aja biar gampang lah. Dan teman-teman bisa mengingat. Tuh. Oke, yang di rumah sudah? Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman cari di folder htdoc-nya, ya, XAMPP-nya htdoc. Sudah ada XAMPP di folder htdoc, sudah siap? Klik htdoc-nya di folder XAMPP-nya. Kan XAMPP-nya ada di D tuh. Nah, itu diklik, cari yang namanya folder htdoc. Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Ada, Pak. Nih, htdoc, double klik. Nah, di dalam htdoc itu silakan teman-teman buat folder baru. Contoh begini. Saya buat web underscore CA M. Oh iya, sorry. Layarnya belum berubah ya. Nih ya. Oh, tadi. Nih kan di D XAMPP-nya htdoc. Nah, di sini teman-teman buat folder baru. Contoh ini nih, saya web CA underscore M. Sudah? Bebas. Foldernya bebas, nama teman-teman silakan, tapi nggak boleh ada spasi. Pakainya underscore. Usahakan kecil-kecil aja, besar-besar aja. Usahakan. Oke, kalau sudah, silakan buka Notepad++-nya. Notepad++-nya dibuka. Notepad aja. Visual Code ada nggak? Visual Code. Iya. Ada? Pakai itu juga bisa. Ya. New folder new file. Ya. Echo 2.
Kalau disimpan. Simpannya taruh di folder yang teman-teman buat ya. Nih, simpan ini teman-teman taruh di folder yang teman-teman buat. Karena tadi saya sudah buat. Karena tadi foldernya. Dengan nama saya hello.php. .php aja langsung, hello.php. Nggak usah, tipe filenya nggak usah dirubah. Yang penting ada hello.php. Udah otomatis langsung. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buka si localhost-nya. Tadi nama foldernya apa? web.cam. Nih. Panggil nama foldernya, localhost, nama folder teman-teman. Akhirannya pakai garis miring, Pak. Mana? Enggak, udah otomatis. Tampilannya ada begini? Ya. Kalau tampilannya udah muncul begini, berarti file yang kita buat tadi sudah ada di folder kita. Nah, sekarang teman-teman klik hello-nya. Muncul seperti ini. Ya. Kenapa? Udah, ada yang share?
Oke, sudah. Ada yang masih belum? Oke, kalau sudah, sekarang kita tambahkan skripnya begini. Ini kayaknya kegedean ya. Saya pikirin dulu ya. Gede banget. Kita tambahkan itu. Sudah? Ya. Nah, sekarang silakan teman-teman save. Terus di refresh. Munculnya gimana? Nyambung ya? Iya. Nah, kalau biar dia turun ke bawah, di sini kita tambahkan PR. Yap. Kayak di HTML. Cuman BR ini nggak boleh di luar petik. Ya. Tambahkan BR, maka dia akan turun ke bawah.
Oke, yang di rumah sudah terlihat? Sudah terdengar suaranya? Udah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah di-save, ditaruh folder yang sama, kasih variabel. Taruh. Kalau sudah di-save, kasih nama variabel. Di folder yang tadi ya, yang sama ya. Sudah? Di running? Muncul error? Ada yang tahu errornya kenapa? Hah? Error. Hah? Ayo, ada yang tahu kesalahannya di mana? Nggak error. Kamu nggak error. Kalau saya pasti error. Error kan? Yang sama persis sama tulisan saya. Pasti error. Hah? Yakin? Variabelnya? Masa? Oh, sama deh. Coba aja lihat. Beda. Beda. Kalau yang sama kayak saya pasti kejadiannya error. Masih normal kan matanya? Masih normal. Tulisan kelasnya ya, Pak? Hah? Tulisan kelasnya. Kenapa tulisan kelasnya? Itu apa? Laptopnya yang kelas itu, Pak. Iya. Yang di Echo, saya bikinnya kelasnya kecil. Saya gede. Saya bilang, masa teman-teman masih normal kan?
Kalau yang ngikutin saya pasti error. Kalau yang ngikutin saya pasti error. Ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, case sensitif. Jadi ketika teman-teman buat yang di atasnya besar, ini kan variabel nih. Ketika variabel ini kita buat besar, di bawah ini kita harus buat besar juga. Jangan di atasnya besar, di bawahnya kita buat kecil. Pasti muncul undefined. Benar nggak? Ya, undefined bla 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 bla, lain berapa? Iya, singkat error undefined kan? Oh, kalau ini beda nih errornya. Nah. Ya, ini lebih parah errornya. Oh. Kalau yang benar kayak gini. Kalau yang sama kayak saya, undefined variable class. Ya. Jadi kalau ada pesan errornya undefined variable class, berarti si kelas yang kecil ini belum dikasih di atasnya. Belum kita deklarasi. Jadi dia nggak baca. Makanya huruf besar ini berpengaruh. Ya. Nah, jadi kita ganti doang nih. Tinggal ini diganti. Kak, ini besar. Save. Di refresh. Localhost web CA muncul kan? Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya? Itu ada titik di dalam aja tapi di kelasnya nggak ada. Oke. Pertanyaannya, kenapa ada titik di nama tapi di kelas nggak ada? Kita lihat di sini. Setelah kelas ada tulisan BR. Nggak ada juga. Setelah nama. Ini emang nggak ada di setelah kelas. Ada Di setelah nama, maksud saya. Nggak ada tulisan BR kan? Iya. Nah, ada tulisan BR, kenapa? Karena BR ini adalah tag-nya HTML. Jadi kalau tag-nya HTML, karena di sini ada tag-nya si PHP, maka kita harus kasih pembatas. Di sini kan kasih petik dulu. Nah, ini titik ini adalah untuk mengisyaratkan untuk si tag HTML. PHP. Ya. Nah, jadi tag HTML-nya di dalam buka kurung. Gitu. Berarti petik yang kedua itu untuk menutup petik yang pertama ya Pak? Iya. Kita jadi ganti bukan titik gitu. Itu emang udah dari sananya. Nggak boleh diganti-ganti. Udah sah soalnya. Udah sah. Ya, nggak bisa dipisahkan itu. Ya. Oke, nah sekarang coba teman-teman buat variabel baru yang menyatakan nama kampus teman-teman. Terserah nama variabelnya apa. Yang penting nanti saya cetak di sini Eco kampus. Nama kampusnya apa? Variabelnya bebas, terserah teman-teman. Di bawah kelasnya Pak? Iya, di bawah kelas. Tapi nanti layout-nya dicetaknya turun ya ke bawah. Iya Pak. Pak, izin Pak mau nanya Pak. Iya, silakan. Itu yang variable.php itu di save-nya di htdocs yang Yang di tadi, dalam yang tadi web CA malam itu apa di luarnya ya Pak? sama di folder yang sama. Oh di dalam itu ya Pak, web CA itu ya? Iya, betul. Oke Pak, kasih Pak. Oke. Pak, nama kampus kita masih pakai Bina Sarana tadi Pak? Global Institute. Masih pakai Bina Sarana sih. Institut Global Institut Bina Sarana Global. Memang panggilannya Global Institute. Kalau pertanyaannya Institut Bina Sarana Global. Jadi nanti teman-teman ijazahnya bukan Setemik Global lagi. Bukan Setemik Bina Sarana Global, tapi Institut Bina Sarana Global.
Saya tanpa kasih lihat ya, saya tanpa bikin, silakan teman-teman berkreasi dulu. Variabelnya bebas. Ini kalau saya lihat di absen ini cuma satu doang nih yang nggak hadir. Nurul Ari. Oh salah berarti nih ya, kayaknya salah nih. Ini anak TI. Nurul Ari. Berarti hadir semua nih. Ada yang belum masuk di LMS? Sudah? Berhasil? Ya, Berhasil, Pak. berhasil ya. Semangat nih. Ada yang error? Bisa? Sekarang saya mau panggil dulu ya, karena saya belum begitu hafal nama-namanya. Baru beberapa doang yang saya hafal di sini. Ini pakai nama yang di LMS nih ya, Kairunisa. Nggak ada di sini. Online ya. Nurul Aini, Firda, online ya? Hadir, Pak. Oke. Siti Anissa, ada di sini ya? Siti Anisanya ada 2 ya? Hah? Kamu pakai H apa? Nggak pakai H. Oh ini ada Siti Anissa lagi. Siti Anissa, cuman belakangnya pakai H. Ada nggak? Ini saya coba di absen. Tuh soalnya dia absen nih Siti Anissa. Lanang, Erika, Kristina, Nurhaida online ya. Esa, Alvina, ada online? Alvina. Oh nih ada Siti Anissa online. Alvina nggak tahu, nggak ada. Elis, Siti Mutmainah online ya. Yunika, Faldi online. Rizkia, Hadir, Pak. oke. Valenia, Hadir, Pak. ya, terima kasih. Fadilah Nurul, Hadir, Pak. Devi, Dimas, Amelia Putri, Ananda ada di online? Ananda nggak ada di online. Anissa Suci, Saya, Pak. oke.
Fengki Setiawan. Ada ya Fengki Setiawan. Indah Wahyu. Indah Wahyu nggak ada ya? Eri. Nuke. Ini yang online ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Oke, berhasil semuanya untuk membuat nama variabel baru. Nih, cuman gini doang kan? Buat begini. Saya nggak mau capek. Paste. Ya saya ganti. Kelas. Kelas. Set. Oh iya, ini sininya nggak apa-apa. Kalau ini nggak masalah sih. Cuman kelas keluarnya nanti kampus. Oke, ya. Jadi mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.